Mari kita belajar pemikiran KHD agar kita semua pahami semboyannya. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tuturi handayani. Di depan jadi tauladan, di tengah beri semangat, di belakang memberi dorongan pada anak. Mari hambakan diri pada peserta didik, sesuai kodrat alam dan zaman. Sesuai kodrat alam dan zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan metafora pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa pendidikan merupakan tempat penyemaian benih-benih kebudayaan. Berdasarkan pandangan tersebut, saya menggambarkan proses pendidikan seperti seorang juru masak. Seorang koki diibaratkan sebagai guru dan bahan makanan diibaratkan sebagai murid. Koki yang profesional dapat mengolah bahan makanan menjadi hidangan yang memiliki cita rasa yang tinggi. Di tangan koki yang profesional, bahan makanan yang sederhana pun dapat diolah menjadi hidangan yang mempunyai cita rasa yang tinggi. Agar dapat menghasilkan sajian makanan yang bercita rasa yang tinggi, seorang koki harus memiliki wawasan yang luas tentang bahan-bahan makanan, tentang teknik-teknik memasak, ataupun karakteristik bahan makanan. Setiap bahan makanan mempunyai karakteristik masing-masing yang akan memberikan peran penting dalam setiap makanan tersebut. Cabai yang pedas, garam yang asin, ataupun gula yang manis, dan karakteristik bahan makanan lainnya akan saling memiliki peran masing-masing. Dalam proses pengolahan makanan, seorang koki dapat mengetahui takaran yang tepat sehingga masing-masing bahan makanan dapat melengkapi satu dengan yang lainnya. Terus, bagaimana menyeimbangkan kekhasan bahan tersebut sehingga menciptakan cita rasa yang tinggi, itu adalah poinnya. Begitu juga, inilah poin utama pendidikan yang berpihak pada murid. Layaknya bahan makanan, setiap murid memiliki karakteristik dan latar belakang masing-masing. Begitu pula, pendidikan harus dapat memahami dan menghargai keunikan dalam diri anak. Peran mendidik adalah menuntun keunikan yang ada pada murid untuk berkembang sesuai dengan kodratnya. Menurut Ki Hajar Dewantara, dalam proses menuntun anak, pendidik sebagai pamong memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Dengan memahami tersebut, tentu guru tidak akan memaksa murid yang memiliki bakat di bidang seni untuk menguasai yang tidak dia kuasai. Sebaliknya, lebih fokus untuk menuntun murid tersebut bagaimana murid tersebut dapat berkembang sesuai dengan keunikan yang mereka miliki. Lalu, apa tantangan yang harus dihadapi pendidikan di Indonesia dan bagaimana solusinya? Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Diartikan sebagai lingkungan alam tempat tinggal murid, tempat murid berada, baik kultur, budaya maupun kondisi geografisnya.
Kodrat alam berhubungan juga dengan karakteristik anak. Karakter dasar anak, seorang koki pasti memiliki keahlian khusus dalam pada makanan tertentu. Misal, ahli dalam makanan western, ahli dalam makanan Jepang, termasuk ahli dalam makanan Indonesia. Bahkan, makanan Indonesia pun beragam. Ada makanan Jawa berbeda dengan makanan Padang. Begitu juga dengan daerah lainnya. Seorang koki dalam meracik dan mengolah bahan-bahan makanan pasti akan memperhatikan kekhasan pada asal daerah makanan tersebut, sehingga keunikan makanan tetap dipertahankan. Guru-guru dalam menuntun murid harus dapat memahami kodrat alam di mana murid tersebut berada. Indonesia memiliki nilai-nilai luhur budaya yang berbeda dengan bangsa yang lainnya. Dan nilai-nilai luhur tersebut telah termuat dalam dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Oleh sebab itu, guru dalam menuntun murid harus dapat menanamkan nilai-nilai Pancasila sehingga murid memiliki karakteristik yang kuat sesuai dengan amanah bangsa. Di samping itu, guru juga harus dapat menanamkan nilai-nilai kearifan lokal yang ada di setiap daerah di Indonesia. Hal ini tentu sebagai bentuk pelestarian budaya daerah yang mereka miliki dan sebagai modal budaya bangsa kita. Sementara, kodrat zaman menurut Ki Hajar Dewantara dapat diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada murid sesuai dengan zamannya, agar mereka bisa hidup dan berkarya serta menyesuaikan diri. Sebagai koki, tentu ada suatu inovasi dan berkreasi sesuai dengan perkembangan zaman. Ada makanan tradisional Indonesia dapat diinovasikan dengan penyajian yang lebih modern, tetapi tetap mempertahankan kekhasan makanan tersebut. Selain itu, koki juga harus selalu mengembangkan kemampuannya agar dapat menguasai teknik-teknik memasak yang sedang berkembang. Begitu juga dengan guru. Di era saat ini, guru harus menerapkan pembelajaran yang inovatif agar murid menguasai kecakapan di zamannya. Oleh karena itu, guru secara sadar harus menguasai model, metode, media, ataupun teknologi yang lainnya yang sesuai dengan perkembangan zaman. Demikian metafora saya terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.